Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Sapitri, NPM 2213025063. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Access dalam basis data dan perbedaan menggunakan CMD dengan Microsoft Access dan kendala yang sering dihadapi kedua pengguna tersebut. Dan saya akan menjelaskan langkah pembuatan basis data menggunakan Microsoft Access dan CMD. Microsoft Access adalah sistem manajemen basis data yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengelola database relasional dengan antarmuka pengguna grafis. Access memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengorganisir data dalam tabel, query, dan formulir. Perbedaan antara penggunaan dengan CMD dan Microsoft Access dalam konteks basis data adalah yang pertama, antarmuka pengguna. Microsoft Access antarmuka pengguna grafis intuitif untuk membuat dan mengelola tabel, query, formulir, dan laporan dengan mudah. Sedangkan CMD antarmuka baris perintah untuk menjalankan perintah teks langsung melalui terminal, membutuhkan pengetahuan sintaks perintah CMD untuk mengelola basis data. Yang kedua, fungsionalitas. Microsoft Access, basis data relasional dengan fitur dan fungsi lengkap untuk mendesain tabel, query kompleks, formulir interaktif, laporan terstruktur. Sedangkan CMD, kontrol terbatas untuk perintah dasar basis data seperti pembuatan, pembaruan, dan penghapusan data, tidak sekomprehensif seperti Microsoft Access. Selanjutnya, kendala yang sering dihadapi oleh pengguna Microsoft Access dan CMD dalam penggunaan basis data. Yang pertama, keterbatasan skalabilitas. Microsoft Access terbatas pada ukuran basis data dan jumlah penggunaan simultan. CMD juga terbatas dalam fungsionalitas dan kompleksitas yang dapat ditangani. Yang kedua, keterbatasan keamanan. Akses rentan terhadap serangan dan manipulasi jika diatur dengan baik. CMD juga rentan jika perintah tidak dijalankan dengan benar atau diizinkan, akses tidak dikonfigurasi dengan tepat. Yang ketiga, keterbatasan kostumisasi. Akses dan CMD memiliki batasan dan kostumisasi dan pengembangan aplikasi basis data yang kompleks. Implementasi logika bisnis yang kompleks atau persyaratan khusus mungkin terbatas dalam kedua platform. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan basis data menggunakan Microsoft Access dan CMD. Yang pertama, saya akan menggunakan Microsoft Access terlebih dahulu. Oke, di sini yang pertama kita klik blank desktop database. Selanjutnya kita ubah nama filenya. Oke, selanjutnya kita klik create. Nah, di sini kita akan membuat tabel yang pertama. Di sini kita klik design view. Nah, kita buat nama tabelnya. Yang pertama tabel provinsi. Oke, selanjutnya kita akan membuat nama filenya. Yang pertama ID provinsi. Kita buat jadi short text. Yang kedua ada provinsi. Short text juga. Selanjutnya ada kota. Short text juga. Oke.
Yes. Nah, di sini kita akan memasukkan datanya. Yang pertama kita masukkan ID. Provinsi. Kotanya. Dan seterusnya. Oke, di sini kita sudah buat data 6 dengan 6 ID, 6 provinsi dan 6 kota. Selanjutnya di sini kita akan membuat satu tabel lagi. Yang pertama kita klik create table. Yang sama seperti tadi. Kita klik view, design. Kita buat nama tabelnya tabel identitas. Oke. Nah, di sini kita isi nama filenya. Yang pertama ID identitas. Yaitu kita ubah jadi short text. Yang kedua ada nama. Selanjutnya ada gender. Gender kita buat jadi klik lookup wizard. Kita buat M dengan F. Finish. Selanjutnya di sini kita isi lagi place. Buat jadi short text. Selanjutnya birthday. Birthday. Selanjutnya ada address. Selanjutnya ada ID provinsi. Selanjutnya ada IPK. Nah, selanjutnya kita klik view. Yes. Nah, di sini kita akan mengisi datanya. Yang pertama ada ID identitas. Selanjutnya ada nama. Ada gender, di sini kita klik famale. Place itu tempatnya. Birthday tanggal lahir tahunnya. Selanjutnya address, yaitu tempatnya. Yaitu ID provinsinya dan IPK-nya.
dan seterusnya sampai kita buat ada 10 ID, 10 nama, 10 gender, 10 place, dan seterusnya ada 10 data. Oke, di sini sudah ada 10 data. Selanjutnya di sini kita sudah mengisi data dari tabel identitas. Selanjutnya kita akan membuat relasi dari tabel identitas dengan tabel provinsi. Di sini kita klik database tool, klik relasi. Di sini kita buat add tabel identitasnya juga. Oke. Nah, di sini kita klik tabel provinsi ke ID provinsi di tabel identitas. Kita klik create. Nah, relasinya sudah jadi. Selanjutnya kita di sini akan membuat query design. Klik query dari tabel provinsi dulu. Klik add. Nah, dari tabel provinsi ini kita isi filenya ID provinsi sama kota. Nah, kita klik sheet. Klik save. Data provinsi. Oke. Nah, di sini sudah jadi query-nya. Selanjutnya kita akan membuat query dari identitas.
add close. Oke, selanjutnya kita di sini akan isi filenya. Yang pertama ada file identitas. Selanjutnya ada nama, ada gender, ada birthday, selanjutnya ada ID provinsi, selanjutnya ada provinsi, ada kota dari tabel identitas, IPK. Selanjutnya kita save dari data identitas. Oke, kita view. Nah, di sini udah ada query-nya. Selanjutnya di sini kita akan membuat formulir. Kita klik create, klik form. Di sini kita akan mendesain formulirnya. Formulir dari data identitas. Kita desain sesuai sesuai keinginan. Selanjutnya di sini aku bakal buat backgroundnya. Klik background, terus kita cari gambarnya. Oke. Nah, di sini udah ada gambarnya. Aku mau ganti tulisannya jadi Algerian. Dirapi-rapiin. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat buttonnya. Di klik desain, klik buttonnya sini. Nah, record navigation yang pertama kita pakai first, lagi kita klik go to previews. Selanjutnya ada next. Selanjutnya ada kelas. Oke, di sini kita rapiin dulu.
Oke, kita buat button lagi. Kali ini yang record operation. Kita ada di new record. Selanjutnya ada record operation lagi yang delete. Selanjutnya masih ada lagi yang record operation yang save. Oke, di sini kita rapiin. Nah, oke, di sini udah jadi. Gini aja. Selanjutnya kita akan kita save dulu. Oke. Yang selanjutnya kita buat formulir dari data provinsi. Oke, selanjutnya kita view, desain view. Kita desain sama seperti yang data identitas. Buat Algerian, ini kasih warna. Oke, selanjutnya kita buat background juga. Backgroundnya yang lain. Nah, ini oke. Kita rapiin. Serapi mungkin. Selanjutnya kita di sini bakal buat buttonnya. Klik desain, buat button sama seperti yang ada di data identitas tadi. Selanjutnya dirapiin. Kita buat button lagi. Yang record operation, add, dan lagi. Record operation yang delete. Lagi. Yang save. Oke, selanjutnya rapiin. Oke, udah jadi. Kita view. Oke, dia bakal kayak gini. Bisa di slide. Ada 6. Nah, kalau yang ini di save dulu. Oke, sudah di save. Nah, kita lihat yang di data identitas. Nah, dia akan seperti ini juga, sama. Bisa di slide. Ya, ada identitas, nama, gender, dan lainnya. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan akses. Selanjutnya ada penjelasan. Mungkin itu saja dari penjelasan akses. Selanjutnya kita lanjut ke CMD-nya. Sebelum ke CMD, kita save dulu filenya. Klik file, save as, yes. Oke, kita simpen di file basis data.
Oke. Nah, di sini filenya udah kesimpan. Selanjutnya kita lanjut ke CMD. Nah, selanjutnya kita ke CMD. Nah, di sini udah ada database Rosdiana des tabel provinsi. Dengan filenya ada ID provinsi, provinsi dengan kota. Nah, selanjutnya ada dari tabel identitasnya ada database Rosdiana des T identitas dengan file ID identitas, nama, gender, class, read address, ID provinsi. Nah, mungkin itu aja dari CMD. Nah, mungkin itu saja penjelasan dengan langkah-langkah Microsoft Access dan CMD dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.